wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nur Nabila. Hadir. Aslam. Hadir. Nisa. Hadir. Amel. Hadir. Winda. Hadir. Ya. Anak-anak, sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai kitab-kitab Allah. Di sini siapa yang bisa menyebutkan ada berapa kitab-kitab Allah? Ya, Bu. Ya, tolong disebutkan ya. Ada 4, Bu. Ya, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. bagus sekali. Selanjutnya, siapa yang tahu kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Saya, Bu. Nabi Musa alaihissalam. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Nabila. Selanjutnya, kita kan kemarin juga sudah belajar mengenai malaikat-malaikat Allah. Di sini, siapa yang tahu jumlah dari malaikat-malaikat Allah? Ya, Linda. 10, Bu. Oh ya, apa saja? Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, bagus sekali. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hari kiamat atau hari akhir. Kenapa sih kita harus belajar mengenai hari akhir? Karena supaya kita itu bisa mawas diri, yakni kita itu bisa berhati-hati tentang apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan. Karena apa? Karena setiap yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah di akhirat kelak. Hari ini kita akan belajar mengenai hari akhir yang meliputi, yang ruang lingkupnya yaitu yang pertama mengenai apa sih pengertian dari hari kiamat itu, kemudian macam-macam dari hari kiamat, kemudian apa tanda-tanda dari hari kiamat tersebut, lalu belajar tentang surga dan neraka, kemudian dari hikmah-hikmah kita beriman kepada hari akhir. Sebelum lanjut pada materi selanjutnya, kita pemanasan dulu ya, yaitu dengan tepuk semangat. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian langsung tepuk ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Untuk selanjutnya yaitu silakan kalian membentuk 2 kelompok. Amel, Winda sama Aslam menjadi 1 kelompok, kemudian Nabila sama Nisa ya. Di sini Ibu ada teka-teki silang. Jadi nanti kalian akan menjawab teka-teki silang ini dari buku yang telah Ibu berikan dari LKS kalian ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Salah satu neraka ini nomor. Dan anak waktunya sudah selesai, silahkan ditukar dengan sebelah. Ya, mari kita cocokkan bersama-sama. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pertanyaan mendatar. Salah satu nama surga. Surga apa? Mendatar. Hari ditimbangnya segala amal manusia. Apa? Mizan. Ya. Kemudian nama lain hari akhir. Kiamat. Kemudian hari kebangkitan. Kemudian kiamat kecil. Subuh.
tinggal? Barzakh. 7. Suatu tempat penuh kesengsaraan dan kepedihan. Manusia yang mengaku sebagai Tuhan sehingga membuat manusia kebingungan. Kemudian pertanyaan menurun. Tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Masya. Satu nama neraka. Kiamat besar. Kubro. Hari perhitungan amal manusia. Ya. Kemudian suatu tempat penuh keindahan yang dijanjikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian nomor 6, salah satu tanda kiamat besar yaitu terbitnya matahari dari Barat. Nomor 7, surat yang menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Apa? Ya, silakan dihitung benernya. Jadi anak-anak, kita tadi kan sudah menjawab teka-teki silang tadi. Tentunya untuk menjawab kalian kan sudah membaca buku yang telah diberikan. Kemudian hari kiamat adalah apa? Hari kiamat yaitu hari di mana alam semesta beserta isinya itu akan hancur, akan musnah. Kemudian macam-macam dari hari kiamat itu ada berapa? Ada 2, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu kiamat yang besar, yaitu kiamat yang terjadi kepada siapapun. Jadi kalau hari kiamat kubro itu semuanya itu bakal kena, nggak membeda-bedakan. Kalau kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu suatu bencana yang dialami oleh sebagian orang. Kalau sugro itu sebagian orang, kalau kubro itu seluruhnya. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro itu apa? Yang pertama yaitu munculnya Dajjal. Yang kedua munculnya Ya'juj Ma'juj. Yang ketiga yaitu terbitnya matahari dari barat. Kemudian turunnya Isa. Lalu tanda-tanda dari kiamat sugro apa saja? Laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya, banyaknya kaum perempuan, kemudian banyak bencana-bencana alam, kemudian banyak virus-virus seperti sekarang ini ya, terjadi apa? Terjadi kejadian yang sangat meresahkan dunia yaitu virus corona. Nah, virus corona itu termasuk dari kiamat kecil, dia kecil, sugro itu tadi. Dalil yang menerangkan tentang hari akhir yaitu Al-Qari'ah ayat 1-5. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Ya, itu merupakan salah satu dari surat yang menerangkan hari kiamat. Selanjutnya yaitu proses dari hari akhir. Proses dari hari akhir itu dimulai dari ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian semua makhluk hidup yang ada di dunia ini dan seisi alam itu mati. Maksudnya hancur semua rata. Kemudian pada Yaumul Ba'ats itu manusia dibangkitkan dari alamnya. Kemudian manusia-manusia tersebut itu setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan hari dibangkitkannya manusia tadi itu dinamakan Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar. Kemudian setelah dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar tersebut, orang-orang atau manusia itu akan ditimbang amalnya. Penimbangan amal itu disebut Yaumul Mizan atau hari ditimbangnya seluruh amal manusia. Kemudian Yaumul Hisab itu hari perhitungan amal baik dan buruknya manusia.
setelah ditimbang tentunya manusia itu kan akan mendapat balasan dari apa yang telah dikerjakan di dunia, yaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Setelah hari pembalasan nanti kan sudah mendapat bukunya masing-masing. Ada yang buku catatan amalnya baik, ada yang catatan amalnya buruk. Lah, yang baik tadi itu akan masuk surga. Jadi surga itu tempat berkumpulnya, tempat kembalinya orang-orang mukmin, orang-orang yang baik. Selanjutnya yaitu neraka. Kalau neraka itu tempat kembalinya orang-orang yang buruk amalnya. Hikmah dari beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, apa? Kita menjadi mawas diri, selalu berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian senantiasa berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan buruk. Yang ketiga yaitu kita akan tambah taat kepada Allah, tambah beriman. Yang selanjutnya yaitu ya tentunya kita akan lebih dekat dengan Allah. Selanjutnya yaitu ibu mempunyai sebuah game, yaitu game monopoli pintar. Di sini ada pertanyaan dan juga tantangan. Kalau kalian mendapat P berarti pertanyaan, kalian ambil kartu pertanyaan. Kemudian kalau kalian mendapat T berarti tantangan, maka kalian harus mengerjakan tantangan yang ada. Oke, selanjutnya mari kita membuat lingkaran. Ayo. Dadu. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan switch. Oke. 5. Ya, silakan ambil pertanyaan. Sebutkan 3 nama neraka. Ya, apa saja? Neraka jahanam, neraka hawiyah, neraka well. Ya, bagus sekali. Masih. Pertanyaan, silakan dibaca. Apa yang dimaksud yaumul mizan? Apa yang memizan itu? Semua Hari di mana orang diberi hari perhitungan, perhitungan, yaitu semua amal manusia. akan dihitung oleh Allah SWT. Ya, bagus sekali. Selanjutnya kelompok pertama. 4. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. 8. Baca Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5 beserta arti. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus wa takunul jibalu kalihmil mawkus. Artinya, Mana sih ya? hari itu manusia seperti laran yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang diambil-ambil. 4. Bebas juga. Lanjut. Berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa 5? Pertanyaan. Sebutkan tanda-tanda kiamat kubra. Apa saja? Munculnya Dajjal, Ya. terbitnya matahari dari arah barat, Ya. munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, bagus sekali. Ayo lanjut. Hakim. 1. Pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan surga? Apa surga itu? Ya. 4 kembalinya Tempat kembalinya orang-orang yang baik. orang-orang yang baik dan kalimat. Ya, terus. Saya akan tes breaking ya. Ayo. Tepuk semangat. Ya, cukup sekian saja permainan pada hari ini. Selanjutnya kembali ke tempatnya masing-masing. Dari pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hari kiamat itu apa? Hari yang terjadi di mana seluruh alam semesta beserta isinya itu mengalami kehancuran. Kemudian macam-macam dari kiamat ada berapa? Wow. Apa saja? Kiamat kubro dan kiamat sugro. Sugro dan kubro. Kiamat sugro itu apa? Yang depan ini kiamat sugro itu apa? Sugro. Sugro kecil. Ya, kemudian Winda, kiamat kubro itu apa? Kiamat besar. Ya, bagus sekali.
Jadi kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu kiamat maksudnya itu kejadian meninggalnya seseorang atau bencana yang terjadi kepada sebagian umat manusia. Kemudian yang kiamat kubro itu kepada seluruh manusia, nggak terkecuali. Kemudian tanda-tanda dari hari kiamat. Kiamat sugro tanda-tandanya apa? Ayo. Sugro yang kecil. Banyaknya bencana alam. Virus-virus. Ya, adanya virus, ya kayak tadi ini. Banyaknya Sekarang orang ini. perempuan. Banyaknya orang perempuan. Kaum pria menyerupai wanita Ya, dan sebagainya. Kemudian dari itu yang kiamat kubro. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, Ya, keluarnya terus? Dajjal. Dajjal, terus munculnya Nabi Isa. ya terus matahari terbit Matahari dari barat. barat. Ya, betul sekali. Kemudian proses dari hari kiamat, yaitu ditiupnya sangka alam. Kemudian manusia kan mati, meninggal semuanya. Kemudian manusia dibangkitkan. Hari kebangkitan itu namanya Yaumul Ba'ats. Kemudian setelah dibangkitkan, manusia itu digiring ke padang mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia itu namanya Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Kemudian setelah berkumpul semuanya, manusia itu amalnya dihitung, ditimbang. Yang penimbangan hari penimbangannya seluruh amal manusia namanya Yaumul Mizan. Kalau yang hari perhitungan itu Yaumul Hisab. Selanjutnya setelah Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab menuju ke pembalasan. Kan manusia sudah tahu nih, dia itu dapat banyak amal buruknya atau amal baiknya. Jadi ya pembalasannya yaitu namanya Yaumul Jaza. Setelah itu manusia akan menuju ke surga neraka sesuai dengan amal yang telah mereka perbuat di dunia. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian mempelajari tentang optimis, tawakal, dan ikhtiar. Dan untuk itu, silakan kalian kerjakan tugas pilihan ganda dan juga uraian yang ada di buku kalian, ya, dikumpulkan minggu depan. Ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Mas Aslam untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.